Pengembangan media video tutorial pembuatan sulaman fantasi pada mata pelajaran pembuatan hiasan siswa kelas 11 SMK swasta Imelda Medan. Perkenalkan, nama saya Marto Sihotang, NIM 517333328, Program Pendidikan Tata Busana. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian hiasan busana, pengertian ragam hias, jenis ragam hias, pengertian sulaman, macam-macam teknik sulaman, karakteristik sulaman fantasi, unsur dan prinsip desain, alat dan bahan menyulam, pola hiasan, tusuk hias dasar untuk membuat sulaman fantasi, motif sulaman fantasi. Kedua, peserta didik dapat memahami bagaimana cara pembuatan sulaman fantasi pada sarung bantal kursi. Pengertian hiasan busana. Menurut Indarma tahun 2016, menghias dalam bahasa Inggris berasal dari kata to decorate yang berarti menghias atau memperindah. Dalam busana, menghias berarti memperindah segala sesuatu yang dipakai manusia, baik untuk dirinya sendiri atau keperluan rumah tangga. Benda yang dipakai untuk diri sendiri antara lain blus, rok, celana, tas, topi, dan lain-lain. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga yaitu taplak meja, bed cover, bantal kursi, gorden, dan lain-lain. Pengertian ragam hias. Ragam hias menurut Risha tahun 2024. Ragam hias merupakan pola atau corak dengan berbentuk hiasan ornamen seperti bunga yang memiliki fungsi untuk memperindah suatu produk atau barang. Jenis-jenis ragam hias: 1 ragam hias geometris, 2 ragam hias flora, 3 ragam hias fauna, 4 ragam hias figuratif. Pengertian sulaman. Menurut Derosha tahun 2018, istilah sulam sendiri sebenarnya identik dengan bordir, sebab kata bordir diambil dari istilah dalam bahasa Inggris atau embroidery, yang artinya sulaman. Namun di Indonesia ada perbedaan antara bordir dan sulaman. Sulam cenderung dikerjakan secara manual menggunakan tangan, sedangkan bordir dikerjakan menggunakan mesin. Menyulam merupakan seni kerajinan tangan yang menyenangkan dikarenakan dapat menghasilkan kreasi yang menarik. Macam-macam teknik sulaman: 1 sulaman pipi, 2 sulaman fantasi, 3 sulaman Hongkong, 4 sulaman pita, sulaman Brazilian, 6 sulaman bayangan, 7 sulaman terawang Inggris, 8 melekatkan benang, 9 sulaman aplikasi. Sulaman fantasi merupakan jenis sulaman yang pengerjaannya tidak terikat oleh sesuatu aturan tertentu, yang berarti variasi tusuk hias yang dapat digunakan untuk menghasilkan sulaman fantasi. Oleh sebab itu, sulaman fantasi disebut sebagai sulaman bebas. Karakteristik sulaman fantasi. Setiap sulaman memiliki karakteristik atau ciri masing-masing. Sulaman fantasi memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Ciri-ciri motif. Pertama, motif sulaman fantasi relatif kecil dan ringan. 2 ragam hias biasanya berbentuk naturalis seperti bunga-bunga, binatang, dan buah-buahan. 3. Bentuk ragam hias tidak terbatas, dapat berupa bentuk asli, renggang, meruncing, melengkung, dan sebagainya. B. Tusuk hias. Pembuatan sulaman fantasi yaitu menggunakan 2-3 tusuk hias. C. Benang. 1. Menggunakan 3 warna benang bebas dan tetap menyesuaikan gambar motif. 2. Benang yang digunakan itu benang maulin atau benang sulam. Unsur dan prinsip desain: 1 garis, 2 unsur bentuk dan motif, 3 unsur tekstur, 4 ukuran. Menurut Frank, setiap warna mempunyai 2 sifat. Yang pertama W, 2 value. Prinsip-prinsip desain: 1 harmoni, 2 proporsi, 3 keseimbangan. A. Keseimbangan simetris, B. Keseimbangan asimetris. Alat dan bahan untuk menyulam: 1 jarum sulam, 2 pembidangan, 3 gunting, 4 tudung jari, 5 pendedel, 6 roda jahit, 7 kertas karbon, 8 pentul, 9 benang sulam, 10 kain katun. Pola hiasan. Pola hias merupakan susunan ragam hias yang disusun berdasarkan ukuran, jarak dengan aturan tertentu. Pola hiasan juga menerapkan prinsip desain seperti keseimbangan, jarak, irama, dan kesatuan sehingga terdapat motif hias yang beragam yang diinginkan. 1. Pola pinggir berdiri. 1. Pola pinggiran bergantung, pola pinggiran simetris. 3. Pola pinggir berjalan. 4. Pola pinggir memanjat. 5. Pola mengisi bidang.
segi 4, mengisi bidang segitiga dan lingkaran. 6. Pola tabur. Ini pola tabur berangkai. 8. Pola bebas. Macam-macam tusuk hias dasar untuk membuat sulaman fantasi. 1. Tusuk jelujur. 2. Tikam jejak. 3. Batang. 4. Tusuk silang, hasilan tunggal. B. Silang majemuk. 5. Tusuk pipi. 6. Tusuk panjang pendek. Berikut motif yang akan diterapkan pada sarung bantal kursi. Adapun langkah-langkah pembuatan sulaman fantasi pada sarung bantal kursi sebagai berikut. Berikut adalah desain yang telah disiapkan. Pertama sekali kita menceplaknya dengan menggunakan karbon. Bagian buruk bertemu bagian buruk. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menceplak motif kelopak bunga yang paling besar. Dilakukan satu persatu hingga motif kelopak bunga selesai. Setelah motif kelopak bunga terbesar selesai, dilanjutkan pada motif kelopak bunga terkecil. Setelah selesai bagian kelopak bunga, dilanjutkan pada bagian batang. Pensil ditekan agar terlihat pada bagian kain yang akan kita jahit. Berikut adalah motif dari hasil yang kita ceplak. Setelah itu kita lanjutkan dengan memasang pembidang. Pertama-tama kita akan menyimpulkan benang. Setelah kita simpulkan, kita tarik dari bagian atas, kemudian tusukkan ke bagian bawah, kemudian naikkan lagi ke atas. Setelah itu tusukkan lagi ke bagian bawah. Berikut adalah merupakan tusuk tikam jejak. Setelah itu ditarik dari atas ke bawah hingga terbentuknya tusuk tangkai. Tusuk tangkai dilakukan hingga selesai pada bagian batang pada motif sarung bantal kursi. Berikut adalah pembuatan kelopak bunga dengan menggunakan tusuk rantai. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pertama menusukkan jarum dari bagian bawah ke atas, kemudian tusukkan kembali pada bagian lubang tempat jarum yang akan dilingkarkan. Lakukan secara terus-menerus hingga membentuk kelopak bunga. Ini adalah hasil jadi dari tusuk rantai pada kelopak bunga. Setelah itu, kita akan melakukan tusuk tikam jejak motif kelopak bunga. Pertama dilakukan yaitu dengan menusukkan jarum seperti tusukan jahitan mesin, yaitu jahit maju mundur. Pertama sekali kita tusukkan dari bagian atas ke bagian bawah. Lakukan secara terus-menerus hingga membentuk sebuah kelopak bunga. Lakukan hingga selesai. Berikut adalah tusuk pipi. Tusuk pipi yaitu pada bagian tengah intisari
pertama sekali kita akan menusukkan tusuk pipi dari bagian atas ke bagian bawah. Setelah selesai pada bagian motif paling terkecil, lakukan pada motif bagian terbesar. Lakukan hingga selesai. Ini adalah hasil motif dari pembuatan sulaman fantasi pada sarung bantal kursi.